Selamat datang di kuliah Statistika Industri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Zamal yang akan menjadi fasilitator pada kuliah ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik berkaitan dengan kita masuk ke uji kesamaan beberapa variansi. Kayak tadi di awal kita sudah highlight dan saya tanyakan ke Alia gitu. Terkait dengan asumsi ANOVA itu ada 3 kan tadi, harus saling independen, akan kita uji dengan cara yang lain nanti, harus berdistribusi normal populasinya, kalian bisa uji dengan goodness of fit, tidak akan kita bahas lagi, dan variansinya harus sama. Nah, sekarang bagaimana kalian menguji asumsi bahwa populasi kalian tuh memiliki variansinya sama. Oke? Nah, di sini uji variansi ini perlu dilakukan. Kenapa? Terutama untuk pengamatan yang memiliki untuk eksperimen yang jumlah pengamatannya tidak sama. Maksudnya jumlah pengamatan tidak sama tuh gini. Tadi kita punya beton kan 1, 2, 3, 4, 5. Tadi sampelnya 6. Jadi ini sampel 1, S1, S2, S3, S4, S5, S6. Nah, tapi bisa aja dalam satu kondisi tertentu, karena kalian misalnya kekurangan data, atau misalnya jumlah beton 2 yang tersedia di tokonya cuma 3, atau yang tersedianya dikit gitu ya, S-nya cuma 1, 2, 3, 4, 3, 4 sama 5 misalnya. Nah, di sini dengan adanya perbedaan jumlah sampel itu memungkinkan adanya variansi yang tidak sama gitu. Nah, ketika kalian memiliki variansi yang tidak sama kan berarti di sini kalian membandingkannya tidak akan apple to apple lah istilahnya gitu. Maksudnya kalian tidak akan membandingkan dalam suatu konteks yang sama nantinya, yaitu faktor si jenis beton gitu. Nah, sehingga di sini harus dilakukan uji variansinya agar variansi antara populasi 1, 2, 3, 4, dan 5 tuh memiliki sigma kuadrat 1 sama dengan sigma kuadrat 2 dan seterusnya sampai sigma kuadrat 5 gitu. S kuadrat 5. Nah, ini harus kalian uji. Nah, cara ujinya ada 2. Yang pertama uji Kohran dan yang kedua uji Bartlett. Bedanya apa? Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah hatam gitu ya dalam belajar statistika, pengujian asumsi ini tuh banyak sekali caranya. Contoh, untuk uji kenormalan, kalian bisa gunakan goodness of fit. Tapi ada uji yang lain disebut dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, intinya gitu, ujinya itu akan banyak dan kalian bisa memilih hal yang mungkin ter-attach pada software atau misalnya yang lebih mudah kalian gunakan atau tergantung konteks dari masalah. Nah, sekarang uji Bartlett ini digunakan saat memiliki ukuran N-nya tuh berbeda. Tadi misalnya ada yang satu sampelnya 5, yang satu lagi 6. Kalian lebih umum menggunakan Bartlett. Nah, kalau misalnya N-nya sama, kalian gunakan uji Kohran. Bedanya itu aja. Jadi, secara perbedaan, intinya kalau sampelnya sama, semua kalian Kohran. Kalau sampelnya ada yang beda, gunakan Bartlett. Nah, ini prosedur untuk uji Bartlett ya. Yang pertama, kalian tentukan hipotesisnya. Nah, di sini tadi di awal bahwa hipotesis yang kalian lakukan adalah untuk menguji asumsi bahwa variansinya harus sama di antara satu populasi dengan populasi lain. Maka H0-nya harus sigma kuadrat 1 sama dengan sigma kuadrat 2 sampai dengan sigma kuadrat K. Nah, H1-nya variansi tidak semua sama. Nah, itu kan hati-hati, verbal tuh agak logikanya tuh bisa jadi salah kalau kalian menuliskannya salah gitu. Kalau variansi semua tidak sama, nah ini juga akan memberikan arti yang berbeda. Maka H1 itu adalah variansi tidak semua sama atau ada variansi yang berbeda. Atau ya, ada variansi yang berbeda. Nah, berarti kalau misalnya ada variansi yang berbeda, ya kalian tidak bisa melakukan atau melanjutkan uji si ANOVA-nya, karena ya asumsinya tidak terpenuhi. Itu yang menjadi masalah nanti kalau kalian mendapatkan data. Jadi, pre-processing data di awal gitu ya, tadi kan kalian akan melakukan ANOVA. Nah, sebelum kalian melakukan ANOVA tuh kalian uji asumsi dulu.
Kalau asumsinya tidak terpenuhi, ya uji ANOVA ini tidak bisa dilakukan. Ataupun kalau melakukan uji ANOVA, hasilnya tidak valid. Kurang lebih seperti itu. Maka ini uji yang kalian lakukan salah satunya. Nah, tetapkan nilai signifikansi alfa, ya biasa. Terus kemudian, di sini kalian tentukan daerah kritisnya dulu. Nah, daerah kritis untuk uji Bartlett ini adalah BK alfa, N. Berarti kalau misalnya kalian punya tadi kelasnya sama dengan, atau treatmentnya ada 5, N-nya di sini ada 6, berarti kalian cari di buku Walpole kalian A10, B6, B5, alfanya 0,05, N-nya itu adalah 6. Oke, nah sekarang saya buka dulu Walpole-nya, sambil kalian lihat ya. Nah, lihat di sini tabel A10. Oke, Walpole-nya udah masuk belum? Bisa konfirmasi dulu? Sudah, Pak. Masuk, Pak. Oke, tadi James, lanjut jawab James. Tadi alfanya berapa, James? Tadi alfanya 5%. 5%. Nah, ini alfa 0,01 ya, James ya. Berarti tabelnya yang ini atau bukan? Bukan berarti, Pak. Nah, kita cari tabel yang 0,05. Nah, ini. Oke. Nah, tadi jumlah K-nya berapa? Jumlah treatment-nya? K-nya 5. 5. Berarti cari di sini ya, James. Terus N-nya berapa? N-nya 25. N-nya 25. Berarti berapa nilai Bartlett-nya? Berarti 0,9228, Pak. Oke, N-nya benar 25. Coba. N-nya 6 ya, Pak? Oh iya, Pak. N-nya 6. N-nya 6. Berarti berapa? Berarti ambil 0,6646. 6646 ini ya. Jadi N itu adalah jumlah sampel. Kalau N besar baru total jumlah sampel pada eksperimen ya. Jadi ada N kecil, N besar itu hati-hati ya. Oke, nah itu berarti ini yang kita ambil. Ya, berarti di number populasinya K yang ke samping, N-nya yang ke bawah. Terus nah ini kalau kalau kalian menggunakan yang 1% di sini. Oke, kita lanjutkan lagi, saya stop share. Nah, terus tadi ada yang ada konten khusus yang menyebabkan si Bartlett ini tuh dia bisa digunakan pada sampel yang jumlahnya berbeda. Nah, tadi kalau misalnya kalian menemukan kasus saat kalian melakukan pengujian dan sampelnya berbeda, nah kalian gunakan persamaan ini gitu. Nilai BK nanti kalian dekati dengan nilai ini. Berarti nanti kalau misalnya kalian punya ada N1-nya tuh sama dengan 5, N2-nya tuh sama dengan 6, nah maka di sini N1BK-nya tuh adalah ya kalian gunakan atau kalian masukkan masing-masing nilai dari N-nya ini gitu. Berarti misalnya di sini N1-nya 5 dikali BK-nya tuh misalnya B-nya tadi 6, B6, alfa 0,05 untuk N-nya 5 ditambah. Terus N2-nya misalnya 6, berarti 6 dikali dengan B6, alfanya 0,05,6. Nah, ini cari di tabel ya. Dibagi, nah ini N besar itu total jumlah eksperimen ya. Eksperimen. Di mana N besar itu N dikali K. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini untuk nilai apabila sampelnya beda. Tapi kalau sampelnya sama bisa dilakukan semudah yang tadi dibahas dengan James. Jadi nanti kalian harus jeli dulu melihat jumlah sampelnya. Oke. Nah, setelah kalian mendapatkan titik kritis, nah kalian hitung statistik. Oke, sorry, ini nilainya kurang bagus, nggak keluar ya, bentar. Saya coba keluarkan dulu nilainya. Oke, di sini kalian menggunakan nilai SP. Nilai SP itu variansi pool variance. Hitung nilai SP. Nah, nilai SP ini nanti digunakan untuk kalian mendapatkan nilai statistik B atau statistik Bartlett. Di mana statistik Bartlett itu didapatkan dari variansi untuk setiap perlakuan dibagi dengan pool variance. Kurang lebih ini. Nah, ini yang harus kalian cari untuk nilai B. Nah, lalu bagaimana kalian bisa menyimpulkan H0 dan H1? Nah, di sini kalian mendapatkan area kritis. Nah, hati-hati
area kritis untuk uji Bartlett ini adalah saat B kurang dari BK alfa N. Alias kalau misalnya ada dalam area ini berarti ditolak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Berarti kalau lebih dari area ini atau B dia lebih besar daripada BK, maka di sini kalian terima ya. Jadi area penolakannya tuh malah di sebelah kiri gitu. Jadi ini harus kalian perhatikan juga. Oke. Baik, kalian coba lakukan uji kesamaan variansi untuk Bartlett. Contoh soalnya daya serap beton, jadi kalian coba lakukan dengan alfa 1% ya. Oke, saya berikan waktu kurang lebih seperti tadi 5 menit untuk kalian coba. Selesainya aja nanti kita bahas bersama. Ya, baik, kita lanjutkan kembali materinya. Oke, jadi tadi, sorry ya, nah ini, intinya ini tuh total ini aja. Total eksperimen. Nah, berarti sini juga sama, ini kan minus. Oke, baik. Oke, nah sekarang uji Kohran satu lagi. Nah, uji Kohran tuh dilakukan, nah kalau tadi kan agak ribet ya, tadi juga lihat hitungnya tuh agak ribet banyak dan pasti memakan waktu juga kalau terutama untuk data kalau misalnya sama. Tadi kan kita pakai contohnya tuh contoh yang beton dan sampelnya sama gitu ya. Nah, kalau misalnya sampelnya sama, sebetulnya ada yang lebih sederhana, kita menggunakan uji Kohran. Nah, prosedur uji Kohran ini sama kurang lebih yang pertama tetapkan hipotesis nol dan alternatif yang bahasa sama dengan Bartlett, intinya kalian mau menguji apakah variansinya sama atau ada yang beda. Nah, kemudian di sini kita memiliki statistik G kalau di Kohran, kalau di Bartlett statistik B, di sini G. Nah, nilai G itu cukup mudah, kalian hanya cari nilai variansi paling tinggi dari setiap perlakuan, kemudian kalian bagi dengan jumlah semuanya. Nah, kemudian kalian tentukan signifikansi alfa, alias kalian tentukan titik kritis G alfanya. Nah, nilai titik G alfa ada di tabel A11. Oke, saya stop share dulu. Saya masuk ke A11. Bentar. Oke, udah masuk ya wall-nya. Ada yang bisa konfirmasi dulu? Sudah masuk, Pak. Nah, oke, di sini kan A11 critical values for Kohran test. Jadi kalian bisa lihat di sini. Untuk alfanya 1%, ini N, ini K. Berarti kalian nanti cari N-nya berapa, K-nya berapa, kalian dapatkan. Berarti kalau misalnya untuk nilai signifikansi alfanya 5%, kalian punya total sampelnya 6, dan K-nya tuh populasinya tuh ada, sorry tadi kan kita 6, 5, berarti kalian punya di 5,065. Nah, kurang lebih seperti itu cara bacanya, jadi sama aja. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini G alpha, nah tinggal nanti kalian bandingkan nilai G yang kalian dapatkan di sini dan nilai batasnya. Nah, bandingkan nilai G dan G alpha, kemudian kesimpulan H0 ditolak apabila lebih besar. Nah, sekali lagi kalian perhatikan batas-batasnya, area penolakan, area penerimaan. Tadi uji Bartlett agak beda. Nah, uji Kohran ya ini kayak biasa, kalian punya area penolakan di sebelah kanan dari titik kritis gitu ya. Nah, untuk proses uji Kohran ini langsung saya bahas saja karena tidak terlalu sulit. Jadi di sini kalian tadi tentukan hipotesis seperti biasa. Di sini kasusnya yang daya serap beton ya. Alfanya lihat 1%. Oke, hipotesisnya sama. Tadi kita ingin menentukan apakah variansinya itu ada yang beda atau tidak, maka H0-nya variansi semuanya sama. Kemudian kita cari nilai G. Nah, nilai G ini didapat dari nilai S1 yang paling besar. Oke, saya share, saya masuk dulu ke Excel. Ada yang Ya, mau konfirmasi? Oke. Nah, ini tadi kan nilai G itu S2 maksimum, ya kalian tinggal cari yang maksimumnya tuh ada di 12.133 dibagi dengan sum ini semuanya kan. Sum itu 24.000. Berarti di sini G sama dengan maksimum bagi dengan sum. Oke, kalian punya nilai 0,49, kemudian kalian cari nilai G alpha dari tabel. Nah, kalian bandingkan G-nya dan G alpha. Nah, G-nya itu dia berada dalam area penerimaan, alias dia lebih kecil daripada G alpha. Maka kalian terima bahwa
variansinya semuanya sama. Oke, nah itu ini kan lebih gampang, nggak serumit yang tadi uji Bartlett gitu ya. Kalian harus mencari nilai variansinya, terus dikalikan 5, dipangkatkan, dan seterusnya. Tapi tadi harus diingat bahwa ini hanya bisa dilakukan saat kalian memiliki sampel yang sama jumlahnya. Oke, ini nilainya tadi, kalian lihat di tabel, H0 diterima, dan simpulkan. Baik, kuliah hari ini telah selesai. Kita akan bertemu pada segmen selanjutnya. Saya mengharapkan semua yang telah disampaikan pada segmen kali ini bisa kembali direview, dan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tugas atau latihan soal bisa kembali dikerjakan untuk memperdalam dari sisi pemahaman materi dari saudara sekalian.